Baik, sudah kedengaran situ? Sudah kedengaran. Dan sudah terlihat share screen. Kedengaran? Ya, kedengaran. Oke. Yusuf Pangeran Mesir, ya. Oke. Oh, kasih. Masih belum bagus suaranya sebenarnya. Suaranya bergetar. Bergetar. Wah, sorry. Bergema. Nggak sengaja. Ya. Kebijaksanaan Yusuf dan mengapa pelajaran ini penting. Oke. Yusuf bukan hanya menyampaikan masa depan yang akan terjadi, tapi juga memberikan solusi untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Terus sekedar menunggu mujizat, tetapi menyarankan raja menunjuk seseorang yang berakal budi dan bijaksana. Hanya dengan bijak kebimbingan Allah sajalah yang dapat membantu memecahkan masalah yang akan datang. Setelah menang sebagai pahlawan dalam menghadapi segala tantangan hidup, namun yang paling istimewa kehidupan Yusuf adalah sifat kasih dan pengampunan ditunjukkan sebagai sesuatu yang extraordinary. Ya. Itu adalah hal yang luar biasa daripada pengalaman Yusuf siap mengampuni orang yang telah menyakiti dia sekalipun. Mengapa pelajaran ini penting? Kita belajar bagaimana seorang budak bisa jadi Perdana Menteri bila Tuhan bersertanya. Ini akan satu hal yang luar biasa sekali, bukan? Kita belajar juga bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil. Kita dapat melihat kuasa pengampunan yang dimiliki oleh Yusuf. Kita belajar Allah yang mengetahui masa depan. Masa depan Yusuf telah dinyatakan melalui mimpi, ya, dan itu terjadi lama sebelumnya, ya paling sedikit 13-14 tahun sebelumnya. Kita belajar bahwa Tuhan memegang peranan yang maha penting dalam sejarah manusia. Baik, kita coba lihat ayat inti Kejadian 41 ayat 41. Silakan. Silakan Irma atau Siapa John. yang baca? Irma dan John. Kejadian. Ya, silakan. Ada. Silakan Irma. Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Luar biasa. Di sini seorang Firaun melantik seorang pesakitan atau seorang budak, ya, menjadi penguasa untuk tanah Mesir. Nah, kita baca lagi pelajaran dalam 3 bagian. Mimpi Yusuf tergenapi. Kemudian reuni Yusuf dengan saudaranya dan identitas Yusuf dinyatakan. Baik, mengapakah Firaun mengangkat budak orang Ibrani yang berusia 30 tahun yang terpenjara untuk menduduki kedudukan Perdana Menteri di Mesir? Joy? Kejadian 41 ayat 39 sampai 40. Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripada." Jadi ini hal yang luar biasa. Jabatan penguasa diberikan, ya, kita coba tambahkan beberapa penjelasan di sini. Firaun melihat Yusuf mempunyai kebijaksanaan dan strategi ekonomi yang luar biasa. Firaun melihat Tuhan adalah sumber kebijaksanaan Yusuf sehingga tidak ada orang yang bisa menandinginya. Firaun tidak menunjukkan ketertarikan kepada masalah rohani, namun dia melihat bahwa kebijaksanaan Yusuf merupakan strategi terbaik untuk menyelamatkan bangsanya, dan ia berikan tanggungan jawab kepada Yusuf. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat di dalam Kejadian 41 itu, ya, bagaimana diberikan cincin meterai yang disebutkan dalam kata Ibrani tabat, menunjukkan pada meterai ataupun meterai Mesir. Disebutkan, ya, sebagai kata yang berasal dari kata zeba yang berarti jari, mengacu kepada posisi di sekitar jari. Jadi jari itu adalah satu hal yang sangat
berkuasa. Kemudian cincin meterai ini memberikan wewenang penuh kepada Yusuf untuk menandatangani semua dokumen resmi atas nama raja. Dan bahasa Ibrani, shes menunjukkan pakaian daripada kain halus adalah bahasa Mesir yang mengacu pada kain linen, ya, merupakan kain utama yang digunakan untuk pakaian di Mesir kuno. Kemudian rantai kalung di leher Yusuf mengacu kepada keras yang digantung, ya, simbol mat, simbol kesetaraan, ya, yang mempunyai fungsi sebagai perdana menteri. Kata Turki berasal dari bahasa Arab untuk kepala menteri kerajaan. Oke. Nah, sekarang dukungan dalam sejarah Mesir sehubungan dengan peristiwa ini. Disebutkan posisi kedua dibuktikan di Mesir kuno sebagai gelar Perdana Menteri yang disebut yang kedua dari Raja. Ya. Upacara pelantikan Menteri Perdana Menteri memperlihatkan seseorang yang sedang mengendarai kereta kuda dan Ini. menunjukkan perhatian atas iring-iringan pejabat Mesir yang akan lewat. Dan ini merupakan kebiasaan di Mesir. Jadi apa yang terjadi yang ditulis ternyata adalah sesuatu perkara yang sesuai yang digunakan dalam teks kita bukanlah bahasa Ibrani tetapi bahasa Mesir. Dalam bahasa Mesir kata abrek berarti perhatian, memberikan jalan, ya. Dan itulah yang telah dibuat di mana orang memberikan jalan kepada Yusuf yang berjalan sebagai Wah, pendeta hilang lagi nih. Oke. Bentar. Masih ada tapi nggak keluar suaranya. Ya, tolong Daniel, tolong di mute ya. Pendeta Ram. Iya, iya. Pendeta Kuntaraf. Hilang ya gambarnya juga. Videonya yang hilang. Videonya hilang. Iya. Tapi masih join di. Terus di sebagai klik itu ask to start video. Nah, pendeta Pendeta Kuntaraf boleh di unmute dan mungkin gak usah pakai video nih. Katanya ada yang kasih masukan pendeta gak usah buka video supaya lebih ini. Jadi Pendeta Kuntaraf tolong di unmute, kemudian videonya tutup aja. Oke. Ya, oke, silakan langsung pendeta. Oke. Jadi kita coba lebih lanjut kepada yang berikut. Bagaimana Allah memberkati Yusuf dalam posisi kepemimpinannya yang baru. Ya. Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada Yusuf sehingga dalam masa kemakmuran, kelebihan gandum dapat disimpan di berbagai gudang. Tuhan juga mengaruniakan 2 anak kepada Yusuf. Saat berbagai negara kehabisan makanan, Mesir memiliki kecukupan. Kenapa? Oleh sebab kebijaksanaan oleh Yusuf. Nah, berkat ini kita bisa lihat dalam pelajaran menyebutkan 7 tahun berikutnya adalah tahun-tahun kelimpahan. Sedemikian rupa sehingga suatu tanda pemeliharaan supernatural. Perbandingan seperti pasir. Kemudian Yusuf secara pribadi mereplikasikan itu dengan keberhasilan sendiri. Suatu kejadian yang tidak disengaja yang membuktikan kehadiran Tuhan yang sama di balik 2 fenomena tersebut. Baik, apakah yang Allah dapat buat dalam hidup Anda, ya, dan melalui Anda jikalau Anda berserah
dalam percaya kepadanya dan sepenuhnya dengan memuliakan dia dalam segala aspek kehidupannya. Oke. Kasih. Oke. Kita percaya bahwa Tuhan bisa membuat perkara yang sangat besar. Banyak orang yang berhasil dalam usaha sebab percaya, ya, dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, menggunakan contoh hal-hal yang luar biasa. Misalnya Chen Sheng, ya, Chen Sheng kita kenali akan pabrik kemeja cap buaya, ya, di Hong Kong dulu, ya, dia pindah ke Vancouver tapi sudah meninggal. Tetapi luar biasa sekali, dia dari orang yang sangat sederhana dan ia bertekad untuk selalu bekerja sama dengan Tuhan, dan hampir semua perguruan tinggi di Amerika mempunyai bangunan dengan nama Chen Sheng. Ya, termasuk di Ayas juga, ya, ada banyak 4 bangunan yang dibantu oleh Chen Sheng. Warwin McNeilis, saya teringat pada saat ada ASI meeting, ya, saya jemput dia dan dia berkata kepada semua anggota ASI, saya punya proyek selalu bekerja sama dengan Tuhan. Ya, saya katakan bahwa saya akan berikan sekian, misalnya saya akan membantu 1000 gereja di Afrika, ya, kalau proyek ini berhasil. Dan betul-betul berhasil dan dia bekerja sama dengan Tuhan. Alfonso, ya, di Brasilia, dia pemilik perusahaan asuransi termasuk terbesar di Brasilia. Dia, apa yang menyebabkan berhasilnya itu Novo Tempo, itu Hope Channel Brazil ataupun Amerika Selatan, itu oleh sebab dialah yang telah memberikan jutaan dolar untuk proyek tersebut. Jadi kita lihat bahwa banyak orang yang bisa berhasil dengan kerjasama dengan Tuhan. Baik. Bagaimana mimpi Yusuf yang diberikan Tuhan? Silakan Kejadian 41 ayat 6 dan 9. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, bertanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Dan itulah yang telah terjadi, bukan? Bagaimana mereka itu menundukkan kepalanya. Baik, mengapa pada Yusuf saudaranya? Kejadian 42. Silakan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Baik. Pelajaran apakah yang Allah coba ajarkan kepada anak Yakub melalui peristiwa pengalaman ini? Mereka merasakan apa? Perasaan bersalah terus mengejar mereka yang telah berbuat dosa. Jadi perasaan bersalah. Bagaimanapun mereka coba merubah mimpi itu, tetapi rencana Tuhan akan terjadi. Mencoba membunuh Yusuf adalah supaya mimpinya itu jangan terjadi, tetapi tetap terjadi. Jadi kemudian dunia itu berputar. Ada waras, ada di bawah, dalam segala situasi kita memerlukan akan kasih karunia Allah. Setelah menanyakan adiknya yang tidak hadir, bagaimana Yusuf mendorong saudara-saudaranya untuk membawa Benyamin ke Mesir. Itu di dalam Kejadian 42 ayat 14 sampai 22. Betul-betul kita lihat satu cara yang luar biasa yang dibuat oleh Yusuf. Ya. Mereka dituduh mata-mata, kata-kata mereka harus terbukti benar dengan membawakan Benyamin ke Mesir. Simeon dibelenggu dan ditahan di Mesir. Mereka tidak akan berani datang kecuali Benyamin dibawa. Satu cara yang luar biasa, satu Yusuf atau ya, tidak ada pilihan yang lain kecuali membawa Benyamin. Baik, bagaimana sambutan Yusuf kepada
permohonan ini. Silakan Kejadian 42 ayat 38. Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu, sebab kakaknya telah mati, dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kau tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Oke, jadi dengan sendirinya reaksinya itu adalah sama tidak menghendaki untuk kekuatan daripada Benyamin. Berubah pikiran, ya. Kita lihat apa yang telah terjadi, ya. Lebih hebat sekali kelaparan di Maaf, Wah, ini baru dia terlempar keluar nih pendetanya. terlempar pula, tapi masih ada suaranya. Oh, videonya nih hilang. Ya. Suaranya ada, atau biar suaranya aja ya. Maafkan ya, ini di Pontianak ternyata signalnya kurang bagus. Iya. Kalau bahannya dikasih saya bisa bacain ya. Iya, Pendeta Kuntaraf, suaranya nggak ada. Pendeta Kuntarafnya masih ada sih. Iya, Pendeta Kuntaraf. Iya. Oke. Iya. Tapi hilang-hilang pendeta. Oke. Harus share screen lagi ya. Oke. Sudah kelihatan screen-nya? Belum terbuka, masih proses share screen. Sudah ada? Ya, sudah. Sekarang sudah. Oke, bagaimana pandangan Anda terhadap doa Yakub? Oke, silakan dibaca doa Yakub Kejadian 43 ayat 14. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anak, biarlah juga kehilangan. Oke, terima kasih. Saudara-saudara bisa tanyakan bagaimana terhadap doa Yakub ini. Jadi permohonan perlindungan Tuhan, penuh penyerahan, pasrah. Bila ia akan kehilangan semuanya, dia menyadari hidup yang bergantung kepada kasih karunia Allah. Kemudian bila kehilangan semuanya, ia siap menerima. Ya. Jadi itu berarti bahwa dia tidak memaksakan akan kemauannya. Oke. Baik. Perasaan emosi yang bagaimanakah yang nampak pada diri Yusuf saat melihat kembali akan saudaranya yang kedua kali? Kejadian Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dan dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar lalu menangis di situ. Oke, kita lihat dia mempunyai perasaan yang sangat halus sekali. Sebab dia sangat mengasihi akan saudara-saudaranya. Apalagi mengasihi akan Benyamin. Baik. Mengapakah Yusuf menguji saudara-saudaranya kedua kali dengan menaruh piala perak karung gandum Benyamin? Silakan boleh dibaca dari Kejadian 44 ayat 1 dan 2. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum
seberapa yang dapat dibawa mereka. Dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnya seperti yang dikatakan Yusuf. Oke, terima kasih. Mungkin Peggy boleh baca dari Alfa Omega halaman jilid 1 halaman 26. Nah, intinya atasnya ada banner nih. Tidak terbaca satu, coba saya tebak-tebak ya. Dengan cara Nah, saya hanya bisa baca mulai dari ingin memastikan apakah saudaranya yang bungsu itu diperlakukan dengan rasa cemburu serta Menganak emaskan. Iya, menganak emaskan. Oke. Benyamin. Dengan cara menganak emaskan Benyamin itu. Iya, tunggu. Oke. Saya baca yang saya bisa baca ini ya. Kalau enggak, Joy baca. Ingin memastikan apakah saudaranya yang bungsu itu diperlakukan dengan rasa cemburu serta dengki seperti yang telah dinyatakan kepada dirinya. Masih menyangka bahwa Yusuf tidak mengerti bahasa mereka. Saudara-saudaranya itu dengan leluasa bercakap-cakap satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, ia mempunyai satu peluang yang baik untuk mempelajari perasaan mereka yang sebenarnya. Yusuf masih ingin menguji mereka lebih jauh lagi. Dan sebelum mereka berangkat pulang, ia telah memerintahkan agar cawan minumannya yang terbuat dari perak itu disembunyikan di dalam karung gandum anak bungsu itu. Silakan pendeta. Ya, mungkin saya minta dikirim aja filenya ya. Ya, Pendeta Kuntara hilang lagi. Boleh sambung lagi, Pendeta? Teman-teman, mohon maaf ya. Coba didoakan semua, tolong berdoa dari tempat masing-masing agar signal pendeta boleh ada dan pembahasan ini berjalan dengan lancar. Ya, pendeta lagi share screen. Silakan lanjut. Ya. Nah, begini aja pendeta, nggak usah dibesarin. Seperti ini aja slide-nya. Oh. Oke. Next slide, pendeta. Lanjut, pendeta. Oke. Silakan. Iya, pendeta. Kejadian 40. Iya. Kejadian 44 ayat 13. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya dan mereka kembali ke kota. Oke, jadi mereka mempunyai kesedihan yang luar biasa. Kemudian, mengapa Yehuda menawarkan jadi hamba sebagai gantinya saudaranya? Coba lihat Kejadian 44 ayat 32 dan 34. Jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Sebab, masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Oke, terima kasih. Ya, jadi kita coba bayangkan suasana yang sangat dramatis yang telah terjadi tersebut. Oke, reaksi saudara-saudara Yusuf, ya, intensitas emosi dan reaksi mereka sangat signifikan. Mereka semua bersatu dalam merasa sakit hati, sakit bersama, mengkhawatirkan Benyamin yang akan tersesat seperti Yusuf dan seperti dia menjadi budak di Mesir, meskipun Benyamin seperti Yusuf tidak bersalah.
Inilah sebabnya mengapa Yehuda mengusulkan agar diambil sebagai budak, sebagai ganti dari Benyamin. Sama seperti domba jantan yang telah dikorbankan sebagai ganti dari Ishak yang tidak pernah bersalah, ya, dua ayatnya di situ. Kemudian Yehuda menampilkan dirinya sebagai korban, pengganti dan tujuan untuk mengatasi apa hal yang menghancurkan akan ayahnya. Baik, mengapa Yusuf tidak bisa lagi menyembunyikan identitas dirinya? Bisa dibaca yang berikut dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 3. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah dia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Luar biasa sekali, hal yang sangat dramatis. Bagaimana sambutan dari saudara-saudaranya Yusuf menunjukkan identitas dirinya? Oke, Kejadian 45 ayat 3b. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawab, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Oke, mereka ketakutan. Yusuf menyatakan identitasnya. Pada saat itulah ketika Yehuda berbicara tentang celaka yang akan menimpa, itu disebutkan ayahku, ya. Yusuf berseru dan kemudian memperkenalkan dirinya kepada saudaranya. Ungkapan yang sering digunakan untuk merujuk pada pernyataan Tuhan ini menunjukkan bahwa Tuhan juga yang telah mengungkapkan dirinya di sini. Artinya Tuhan telah menunjukkan bahwa pemeliharaannya tetap berkuasa meskipun manusia mempunyai kelemahan. Saudara-saudara, Yusuf tidak dapat mempercayai apa yang mereka dengar dan lihat. Jadi Yusuf berkewajiban untuk mengulangi, ya, "Akulah Yusuf saudaramu." Dan hanya untuk kedua kalinya hati mereka mendengar kata-kata yang jelas, yang kamu jual ke Mesir, sehingga mereka percaya. Baik, kesaksian dan jaminan apakah yang Yusuf berikan kepada saudara-saudaranya yang ketakutan? Kita lihat di dalam Kejadian 45 ayat 5, 7, dan 8. "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Tetapi Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Silakan pendeta. Terima kasih. Oke, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ada beberapa poin penting yang kita bisa tambahkan. Hello, hilang? Enggak, ada. Oke, itu tidak hanya berguna untuk meyakinkan saudara-saudaranya bahwa Yusuf telah memiliki perasaan, ya, buat demikian tentang mereka. Itu juga merupakan pengakuan iman yang mendalam dan ekspresi harapan. Karena apa yang mereka lakukan diperlukan untuk menjamin kelanjutan keturunanmu dan pemeliharaan hidupmu. Tapi satu hal yang luar biasa adalah jiwa pengampunan yang ditunjukkan oleh Yusuf. Luar biasa sekali. Oke. Nah, pengaruh apakah yang Anda dapat dengar melalui pemandangan dalam Kejadian 45 ayat 14, ya? Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Oke. Terima kasih. Jadi sekarang nasihat dan hiburan apakah yang Anda dapat melalui kisah ini untuk kehidupan Anda sekarang ini? Kita bisa lihat besarnya kasih karunia Allah yang bekerja dalam diri seseorang. Adanya mujizat pengampunan.
Kasih mengatasi segala ketakutan. Baik, sebagai kesimpulan kita bisa ambil hubungan dengan Tuhan dapat menghasilkan kebijaksanaan dan dalam memajukan jemaat ataupun masyarakat di mana kita berada. Umat Kristen perlu untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Sebab apa yang dibuat dengan Yusuf, dia menolong banyak orang. Apa yang kita tanam, itu juga yang kita akan tuai. Setiap kejahatan yang kita lakukan akan menghasilkan perasaan bersalah. Hanya kasih karunia Allah yang menyebabkan kita dapatkan pengampunan, dan kasih karunia yang bekerja dalam diri seseorang menyebabkan dia dapat mengampuni orang lain. Baik, Peggy boleh baca Spiritual Gift jilid 3 halaman 155-156. 3 hari pengurungan adalah hari-hari kesedihan yang pahit dengan anak-anak Yakub. Mereka merenungkan jalan yang salah di masa lalu, terutama kekejaman mereka terhadap Yusuf. Mereka tahu jika mereka dihukum karena menjadi mata-mata, dan mereka tidak dapat membawa bukti untuk membersihkan nama mereka sendiri. Mereka semua harus mati atau menjadi budak. Mereka meragukan apakah ada upaya yang mungkin dilakukan oleh salah satu dari mereka yang akan menyebabkan ayah mereka menyetujui agar Benyamin pergi darinya setelah kematian yang kejam yang diderita oleh Yusuf. Mereka menjual Yusuf sebagai budak dan mereka takut bahwa Tuhan merancang untuk menghukum mereka dengan membuat mereka menderita untuk menjadi budak. Yusuf menyadari bahwa ayahnya dan keluarga saudara-saudaranya menderita karena kekurangan makanan. Dan dia yakin bahwa saudara-saudaranya telah bertobat dari perlakuan kejam mereka terhadapnya. Dan bahwa mereka tidak akan memperlakukan Benyamin sebagaimana mereka telah memperlakukan dia. Oke, jadi itulah sebabnya Yusuf telah coba menguji dan sekarang ia yakin saudara-saudaranya sudah bertobat. Baik, kelanjutan dari kutipan itu, Peggy. Yusuf merasa puas. Dia telah memperhatikan saudara-saudaranya dan telah melihat di dalam diri mereka buah-buah pertobatan sejati atas dosa-dosa mereka. Oke, dan itulah sebabnya dia juga siap untuk mengampuni mereka. Baik, pertanyaan aplikasi, apakah Anda mempunyai pengalaman disakiti oleh teman atau mitra kerja? Bagaimana Anda dapat memaafkan mereka? Ini adalah ditanyakan dan bisa dijawab secara pribadi. Apakah Anda mengalami penyesalan atau kesalahan yang telah Anda buat kepada orang lain? Bagaimana Anda menghilangkan perasaan bersalah tersebut? Kan kita sering punya perasaan bersalah kalau sudah melakukan. Bagaimana? Ya, hanya dengan datang kepada Tuhan maka kita bisa menghilangkan perasaan bersalah. Kemudian apakah bagus kita menguji kesungguh-sungguhan pertobatan dari seseorang sebelum kita mengampuni? Bagaimana mengampuninya? Ya. Bagaimana menghadapi orang yang tidak merasa bersalah atas tidak merasa menyesal atas kejahatan yang mereka telah buat. Kadang-kadang mereka sudah berbuat kesalahan tetapi tidak menyadarkan penyesalan. Ya, saya percaya bahwa kita harus tetap siap mengampuni mereka. Dan kalau mereka tidak siap untuk artinya tidak mau bertobat, itu adalah masalah mereka. Tapi kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang yang siap untuk mengampuni. Apa kita bisa buat dengan pelajaran ini pada minggu mendatang? Ini satu pemikiran kepada kita, ya, bagaimana dalam pergaulan sesama manusia, apakah pelajaran ini bermanfaat untuk kita dalam menghadapi akan kehidupan kita di minggu mendatang. Baik, saudara-saudara sekalian, itulah pelajaran kita. Saya akan kirim kepada Peggy, ya, dan sekarang saya coba buka video. Silakan Peggy kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pendeta Kuntaraf. Walaupun dengan susah payah, tapi puji Tuhan setelah masing-masing kita berdoa, maka pelajaran bisa diselesaikan dan sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Ya, bagi yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand. Dan bagi yang mau bertanya melalui chat, boleh tuliskan pertanyaan Anda, nanti saya akan baca dan pendeta akan menjawab. Baik, terima kasih sudah ada yang klik raise hand. Dan di kolom chat baru ada satu pertanyaan.
Pertanyaannya dari Ibu Evi Peo. Bila ada yang bertanya, kok yang tidak kenal Tuhan Yesus juga pada berhasil? Apa jawab kita? Gimana nih pendeta? Ya, kita tahu bahwa Tuhan adalah sumber segala berkat, ya, dan Tuhan memberkati kepada semua orang. Tuhan tidak pernah pilih kasih, ya. Semua bisa dapatkan hujan, kan? Dan kalau mereka bertanam ya, dan dapatkan hujan, sudah pasti akan menghasilkan. Tetapi umat Tuhan kalau dapatkan hujan tetapi tidak bertanam, kan dia tidak berhasil. Ya. Jadi Tuhan adalah sumber segala berkat. Tuhan tidak membedakan, ya. Namun ya kalau orang itu kemudian poin yang kedua adalah Tuhan masih memberikan kesempatan kepada mereka itu yang tidak mengenal Tuhan untuk mengenal Tuhan. Ya. Kalau mereka tetap tidak mengenal Tuhan, maka mereka ataupun keberhasilan mereka akan merupakan suatu kesia-siaan. Mungkin bagus membaca Mazmur pasal 73, ya, menyebutkan bagaimana pengalaman Daud yang merasa hampir saja dia tersandung pada saat melihat sukses daripada orang yang fasik, dikatakan, sampai akhirnya dia mengetahui apa yang terjadi dengan akhir hidup mereka. Ya. Jadi itulah yang Alkitab katakan. Oke. Baik, terima kasih pendeta. Ya, pertanyaan berikutnya dari Daniel Sitompul. Dalam Kejadian 42 ayat 1, apa makna dari kalimat mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Gimana pendeta? 40 ini yang dituliskan mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Ya. Itu, iya. Artinya berpandang-pandangan saja, mereka tidak berbuat sesuatu, jadi hanya melihat satu sama lain. Ya. Jadi mereka kan tidak tahu bagaimana bisa mendapatkan kembali itu makanan. Ya. Mereka takut, mereka makin lama makin habis, dia punya gandum, jadi sudah waktunya untuk mencari gandum lagi, tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Oleh sebab tidak, bapaknya sudah katakan tidak boleh bawa ya apa namanya Benyamin. Jadi mereka hanya saling berpandang-pandangan satu sama lain. Itu aja ya jawabannya pendeta ya. Nggak ada yang lain ya. Oke. Nah, saya akan panggilkan yang raise hand ya. Ada Dr. Vivi Pandoy, silakan dok. Yang menggunakan nama Zoom user, tolong dikasih nama aslinya. Terima kasih, selamat Sabat untuk Pendeta Kuntaraf dan kita semua. Pertanyaan saya. Salam dari Pontianak. Terima kasih Pak Pendeta. Pertanyaannya, waktu saudara-saudara daripada Yusuf ini pulang dan kepala rumah daripada Yusuf ini menaruh piala di karung daripada Benyamin, apakah tindakan ini bukan tindakan untuk menjebak mereka, Pak Pendeta? Kedua, apakah dia tidak, karena dia menuduh kan mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Padahal sebenarnya mereka tidak melakukan itu. Jadi pertanyaannya juga, apakah tindakan Yusuf seperti ini berkenan kepada Tuhan? Karena artinya kita bisa mengambil contoh kalau kita tuh bisa melakukan seperti yang Yusuf lakukan. Padahal sebenarnya kalau dipikir itu ya gimana ya, kayak berbohong juga karena dia sudah tahu dia yang melakukan kok menyuruh orang. Sekarang dia bertanya seperti itu, Pak Pendeta. Lalu pertanyaan yang satunya lagi, kalau kita baca di hari Jumat, dibilang terbuka ya. Silakan aja langsung Dr. Vivi. Merasa puas dengan saudara-saudaranya karena melihat mereka sudah ada buah-buah pertobatan yang sejati. Padahal kalau kita mau lihat nih cerita ini, sampai saat itu mereka belum pernah mengakui kepada orang tuanya perbuatan mereka bahwa Yusuf sebenarnya
artinya mereka tidak bunuh. Keberadaannya di mana saat ini ya saudara-saudaranya itu juga tidak tahu. Tapi sampai saat itu mereka belum mengakui. Itu gimana Pak Pendeta? Makasih. Ya, mereka belum mengakui, ya. Namun Yusuf melihat bahwa paling sedikit bahwa saudara-saudaranya itu tidak lagi mempunyai kecemburuan kepada Benyamin. Ya. Jadi coba bayangkan, Benyamin mendapatkan 5 kali macam makanan, ya, dan sebagainya. Tetapi mereka tidak menunjukkan kecemburuan. Berbeda dengan sikapnya kepada dia dulu, ya. Dulu dia dapat punya pakaian yang indah, langsung dicemburui. Jadi dia bisa melihat bahwa adanya sesuatu perkara yang berbeda dengan dulu, ya. Jadi secara dia melihat adanya perubahan, walaupun masih belum mengakui akan apa yang mereka buat tentang masalah Yusuf itu. Dan mereka begini, kalau orang sudah membohong, kemudian sudah cukup lama, akhirnya dia merasa dia sudah percaya kepada bohongnya. Jadi mereka itu percaya bahwa Yusuf itu sudah mati. Jadi tidak mau coba mengukit lagi akan masalah tersebut. Oke. Nah, cara daripada Yusuf, apakah itu keterima oleh Tuhan? Ya, tidak selamanya bahwa apa yang dibuat oleh Yusuf itu menjadi teladan untuk kita, ya. Tetapi kita hanya bisa melihat bahwa itu adalah strategi untuk coba membawa kembali Benyamin kepada dia, ya. Menjadi satu strategi yang dibuat, ya. Dan yang jelas, ya, tujuan akhirnya adalah untuk membawa semua orang-orang Israel itu datang ke Mesir, ya. Jadi dia mempunyai tujuan yang mulia supaya menyelamatkan akan orang Israel. Ya, Yusuf dengan saudara-saudara yang lain. Hanya itu yang saya bisa berikan. Terima kasih Pak Pendeta. Oke. Iya, oke, terima kasih Dr. Vivi. Jadi Pendeta, kalau adik-adiknya mereka misalnya tidak bertobat, tidak berubah, apakah Yusuf tidak mengampuni? Sifat daripada Yusuf adalah siap untuk mengampuni, ya. Ya. Dia siap mengampuni. Dia memikirkan apa yang akan terjadi dengan Benyamin, ya. Dan dia lihat bahwa ternyata bahwa saudara-saudaranya tetap mengasihi akan Benyamin, mengasihi akan bapaknya. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang menyebabkan dia merasa puas. Oke, baik. Terima kasih Pendeta jawabannya. Dan selanjutnya, mohon maaf yang menggunakan nama Zoom user, bisa dirubah ke nama asli. Saya lompat dulu kepada Bapak James Tambuwun, ya. Silakan Pak Tambuwun. Iya. Ayo silakan Pak Tambuwun. Ya. Pak Tambuwun, silakan. Malam sama sahabat semua. Ya. Pak Pendeta, ini langsung aja. Ya, langsung ya. Ya, ini satu drama rohani yang luar biasa. Ini dari sahabat lalu sama sekarang. Saya kira peran ada 2 tokoh yang saya mau angkat sini. Peran ada 2. Yusuf. Pak Pendeta, saya bisa berpendapat nggak bahwa yang tadi ada hubungan dengan pertanyaan Ibu Vivi Pando itu, kenapa Yusuf sepertinya berbohong, ya kan, atau gimana? Kalau saya menilainya seperti Tuhan, sebab Yusuf ini menurut saya dia peran hampir dia perfect, hampir sempurna. Saya kira Tuhan Yesus saja yang sempurna, tapi Yusuf saya lihat dia tidak bercacat, luar biasa. Saya kira ada mungkin tapi sedikit. Dan yang saya mau itu Ibu Vivi tadi tanya, itu dia menguji, saya kira itu. Ya Yesus dia menguji murid-muridnya juga. Jadi Yusuf peran dia sebagai ya sudah dituangkan, begitu juga dengan Yehuda. Yehuda juga titisan dari gen dari Yehuda kan datang kepada Yesus. Jadi ada 2 peran di sini Pendeta. Yusuf dia karakter Yesus, dia peran situ,
tabiat Yesus, karakteristik Yesus itu, si Yusuf peran itu. Pemaaf, pengampun, waktu dia dijolimi itu, sahabat lalu itu peran antagonis dan dia yang pasrah. Sama kayak Tuhan Yesus mau dibawa ke kayu salib itu saya kira. Dia tidak melawan. Baru Yehuda yang luar biasa, dia berani tanggung. Jadi taruhan dia. Yesus juga berani menanggung dosa-dosa manusia. Jadi saya lihat ada dua peran Yusuf dan Yehuda di dalam cerita ini yang berujung kepada sifat Yesus. Itu mungkin ya salah atau benar, tapi itu pandangan saya, boleh-boleh aja kan pendeta. Itu yang. Tapi pertanyaan saya, apakah Yusuf dia sudah tahu dari awal? Sebab dia kan ahli mimpi. Dia tahu bahwa dia itu, mimpi dia itu bahwa memang akan terwujud nyata. Waktu dia mimpi 12 gandum itu, baru dia mimpi bulan bintang dan matahari akan tunduk ke dia. Terus ceritanya kan sangat dramatis sekali. Dia dijual, dia di Potifar, rumah Potifar, di penjara. Dan apa dia udah tahu bahwa walaupun saya begini, saya pasti akan luput. Seperti peran di salah satu drama itu kan selalu peran utama dia paling yang akan keluar pemenang. Jadi Yusuf apa dia sudah tahu ini? Sebab kalau di Kejadian 45 sini Yusuf bilang, aku Yusuf masih hidup. Dan yang di sini saya mau, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah dalam menyuruh aku mendahului kamu. Jadi dia udah tahu apa. Menurut ayat ini kan dia sudah tahu pernyataan itu yang saya mau tanya. Jadi Yusuf sudah tahu dari awal. Jadi apapun mau jadi ke depan dia udah tahu pasrah memang saya akan keluar. Dan salah satu Yusuf peran itu dia jadi Perdana Menteri. Ya. Dan Yesus jadi raja. Baik Pak, boleh langsung Pak pertanyaan. Udah ya, itu ya. Baik, saya jawab. Itu aja, itu. Saya tidak berani untuk mengatakan bahwa Yusuf sudah tahu. Ya, namanya manusia. Ya, dia hanya bermimpi, kemudian dia sampaikan mimpinya, kemudian kenyataan mimpinya itu akan orang saudara-saudaranya akan tunduk kepada dia. Ya, dia baru tahu sesudah itu terjadi. Ya, jadi semula dia tidak tahu. Ya. Tetapi baru tahu sesudah itu terjadi. Nah, kalau dikatakan dia mengampuni akan saudara-saudaranya dan dikatakan bahwa Tuhanlah yang mengirim dia, ya, oleh sebab berdasarkan pengalaman daripada mimpi daripada Firaun dan betul-betul terjadi dan dia tahu bahwa masa kemakmuran itu 7 tahun dan sekarang masa paceklik dan itu sudah berjalan 2 tahun, ya masih 5 tahun lagi, ya. Maka dia bisa lihat bahwa oh rupa-rupanya ada pelajaran penting mengapa dia sampai dijual ke Mesir, yaitu untuk menyelamatkan akan bangsa Mesir dan juga menyelamatkan akan keluarga daripada bapaknya, yaitu keluarga Yakub. Dia baru tahu kemudian, tetapi sebelumnya dia tidak tahu. Oke? Pak Pendeta, anak imam Yusuf dikasih kawin dengan anak imam. Imam itu imam orang mana itu Pak Pendeta? Itu yang terakhir pertanyaan. Tidak disebutkan. Besar kemungkinan itu adalah imam daripada orang Mesir. Ya. Karena setiap agama itu kan ada dia punya kepalanya, imamnya. Ya. Jadi dipikir bahwa imam itu adalah sebagai panutan untuk bangsa, ya, untuk orang-orang lain. Jadi dirasa bahwa inilah yang baik untuk Yusuf. Tetapi bukan berarti bahwa dia imam yang percaya kepada Tuhan. Mungkin juga dia adalah imam yang percaya kepada dewa Ra ataupun Isis dan sebagainya. Kita tidak tahu. Ya. Imam daripada agama apa, tetapi disebutkan imam, ya kalau imam dia menjadi panutan untuk banyak orang dan anaknya bisa menjadi yang terbaik untuk Yusuf. Oke, terima kasih Pendeta. Ya. Terima kasih Bu Peggy. Iya, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya di kolom chat dari Bapak Victor Landes. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf. Dalam perjalanan hidup Yusuf banyak mengalami
kepahitan, tapi karena Yusuf setia kepada Tuhan, maka pada akhir hidupnya menjadi pangeran, happy ending. Pertanyaannya, yang pertama, mengapa Habel, Stefanus, dan Yohanes Pembaptis juga setia kepada Tuhan, tapi pada akhir hidup mereka tragis, tidak seperti Yusuf? Pertanyaan kedua, jika kita sudah setia kepada Tuhan, dan mengalami kepahitan hidup, bagaimana kita tahu akan berakhir seperti Yusuf atau seperti Habel, Stefanus, Yohanes? Oke. Ada tulisan Mrs. White yang mengatakan bahwa for the sake of the gospel, ya, yaitu untuk kepentingan daripada Injil, ya, banyak yang sampai mengalami suatu penderitaan. Jadi pengalaman daripada rasul-rasul, ya, semua rasul-rasul kecuali Yohanes, ya, adalah mati sakit. Ya. Jadi, tetapi masalah mati sakit, ya, bukanlah satu perkara yang negatif, tetapi bisa menjadi satu pengalaman yang luar biasa, menyadari bahwa mereka setia sampai kesudahan. Ya. Jadi mereka merasa dikatakan mati itu, ya, adalah satu keuntungan bagi mereka. Ya. Kenapa? Mereka bisa membela akan Tuhan mereka sampai kepada akhir hayat mereka. Jadi walaupun mereka dipancung tidak merasakan sakitnya itu pancungan, tetapi merasa senang bahwa mereka bisa berkorban untuk Yesus Kristus. Dan mereka merasa pengorbanan mereka sama sekali tidak berarti dibandingkan dengan kayu salib yang Yesus sudah derita untuk dia sampai Yesus disalibkan. Ya. Jadi, nah sekarang bagaimana kita tahu bahwa kita akan berakhir dengan happy ending seperti Yusuf atau akan berakhir seperti Paulus misalnya yang dibunuh ataupun juga Yohanes Pembaptis? Kita tidak tahu. Ya, tetapi kita perlu setia dalam keadaan apapun. Seperti pengalaman daripada Ayub. Ayub setia waktu kaya raya, dia setia sampai pada saat miskin dan penuh dengan bisul, dia tetap setia. Jadi ujian itu bisa dalam bentuk kekayaan, ya, bisa juga dalam bentuk kemiskinan. Ya. Namun bukan masalah itu. Ya. Yang penting adalah setia kepada Tuhan dalam segala situasi. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih jawabannya Pendeta. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak Heri Kurniawan. Dalam kitab 1 Tawarik 5 ayat 2, Yusuf yang mempunyai hak kesulungan. Tetapi kenapa Yesus lahir dari keturunan Yehuda? Mohon penjelasannya. Iya, hak kesulungan itu macam-macam. Ya. Hak kesulungan bisa dalam bentuk untuk menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus. Tetapi ya tidak semua, ya, tapi hanya Yahuda yang mendapatkan hak kesulungan untuk menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus. Tetapi mendapatkan kekayaan, mempunyai kuasa, itu juga merupakan suatu berkat kesulungan. Ya. Jadi banyak sekali waktu dikatakan kepada Abraham, kamu akan menjadi berkat. Ya. Kamu akan menjadi berkat. Itu bisa dalam banyak hal. Salah satu adalah menjadi nenek moyang daripada Yesus Kristus, tetapi yang lain juga adalah dalam bentuk harta atau kuasa atau posisi dan sebagainya. Oke. Okay. Terima kasih, Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Billy. Adakah info bahwa Yusuf menghidupkan praktek beribadah kepada Tuhan sementara dia berada di tengah penyembahan berhala di Mesir, walaupun mungkin hanya dia seorang diri yang takut Tuhan? Oh iya, dia tunjukkan tetap setia kepada Tuhan. Ya, artinya dia selalu berdoa, dia merenungkan akan firman Tuhan. Ya. Jadi yang menyebabkan dia sampai bisa bertahan waktu saat digoda di rumahnya Potifar, ya, dan berkata, bagaimana aku akan melakukan suatu dosa yang seperti ini di hadapan Tuhan? Ya, itu menunjukkan bahwa firman Tuhan itu berada di dalam hatinya. Ya. Jadi sudah pasti dia berdoa.
berdoa ya yang dia sudah katakan. Jadi bukan berarti dia harus pergi untuk beribadah ke sinagog. Mungkin tidak ada sinagog pada waktu itu ya. Namun dia menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dalam bidang-bidang yang lain. Baik, amin. Terima kasih Pendeta jawabannya. Untuk yang raise hand, di sini tinggal Bapak Seger Haryanto. Silakan. Ya, silakan di-unmute. Pak Seger di-unmute dulu, Pak Seger. Mic-nya Pak Seger di-unmute dulu. Ya, ya. Selamat sahabat semuanya dari Samarinda. Selamat sahabat, Pak. Silakan. Sahabat dari Pontianak. Samarinda. Ya, Pontianak, saya dari Pontianak. Saya mau bertanya, kalau kita sahabat lalu, Ruben itu tahu kejadian itu waktu Yusuf mau dimasukkan di dalam sumur, dia bilang apa? Ketika saudara-saudara Yusuf berencana untuk membunuhnya, Ruben turun tangan dan menyarankan agar dia dilemparkan ke dalam sumur sebagai gantinya. Artinya Ruben menghendaki jangan sampai Yusuf ini meninggal. Tidak tahu apa yang terjadi di kemudian hari. Ya. Dan ketika saudara-saudara ini menghadap ketemu sama Yusuf, mereka saling melempar, saling tatap menatap, ini karena dosa-dosa kita waktu dulu ini. Sehingga kita harus seperti ini. Nah, pertanyaan saya, kenapa Ruben kok tidak berani menyampaikan secara jujur kepada ayahnya, kepada Yakub, kalau Yusuf itu disimpan, dimasukkan dalam lubang sumur, bukan dibunuh? Itu pertanyaan saya. Well, kalau kita lihat, ya sebetulnya tujuan dia ya, adalah untuk menyelamatkan akan Yusuf. Ya, kalau Yusuf itu dibunuh, ya dia mati. Ya. Tetapi dia menganjurkan supaya masuk ke sumur dengan harapan bahwa dia bisa menyelamatkan ya akan Yusuf. Tetapi pada saat dia pergi ke situ ternyata ya sudah dijual. Ya. Nah, maksudnya kenapa kok Ruben tidak berani ngomong jujur kepada ayahnya? Iya, dengan sendirinya dia termasuk orang yang terpengaruh oleh tekanan lingkungan. Ya, jadi seorang yang tidak bisa berdiri sendiri, ya, sebab dia kalau dia katakan terus terang, pasti kan betul dia terus terang, tetapi saudara-saudaranya akan marah sama dia, ya. Dan di antara mereka bersaudara yang paling berani siap bunuh orang itu adalah Simeon dan Lewi. Ya. Jadi dia takut kepada tekanan lingkungan, maka dia bersama-samalah untuk membohong. Itu adalah suatu kelemahan daripada Ruben. Oke? Terima kasih, Pendeta. Ya. Puas ya Pak ya jawabannya? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang menarik nih, ada dari Saudara Joe. Apakah Yusuf Advent dan memelihara hari Sabat? Well, saya tidak bisa katakan Advent sebab Advent itu menunggu kedatangan Yesus. Dan itu kalau gereja masih ada hari ke-7, ya, pekabaran Advent tanggal 1, kita sebutkan 1831, oke, oleh William Miller, menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kata Advent sering juga digunakan untuk kedatangan. Jadi seperti masa Christmas, sebelum Christmas disebutkan adalah masa Advent. Ya. Jadi waktu masa Yusuf istilah itu belum ada. Ya, jadi mereka berbakti hanyalah dalam soal hubungan mereka dengan Tuhan, menyembah Tuhan, ya, dan
masalah Sabat, ini oleh sebab sudah ratusan tahun mereka itu berada di Mesir, maka saya ragukan bahwa mereka misalnya berbakti pada hari Sabat pada waktu itu. Makanya dikatakan ingatlah kamu hari Sabat, ya. Itu artinya untuk mengingatkan apa yang sudah selama ini dilupakan, ya. Itu adalah di Sinai, ya. Tetapi untuk Yusuf itu termasuk dalam awal daripada masa 400 tahun, ya. Dia masih dekat dengan Yakub, ya. Dan sebab ini adalah keturunan ke-22, ya, jadi 23 sejak Adam, ya. Besar kemungkinan dia artinya dia sudah jelas mengetahui mengenai masalah hari Sabat, ya. Tetapi kalau disebutkan orang Advent, ya, tidak bisa kita sebutkan dia orang Advent. Tetapi ya, yang disebut umat Tuhan, nah, dia adalah umat Tuhan. Amin. Ya, terima kasih jawabannya Pendeta. Selanjutnya Bapak Maksa Marpaung yang sudah raise hand. Silakan, Pak. Pertanyaan saya, Pak Kuntara, di dalam kehidupan Yusuf ini kelihatannya ada program yang sudah Tuhan buat. Jadi aplikasinya ke kehidupan, apakah kita dalam kehidupan ini sudah diprogramkan Tuhan nasib kita in the future? Atau kita yang menentukan nasib kita atas bantuan Tuhan? Jadi pertanyaannya adalah apakah Tuhan sudah menentukan nasib kita atau kita yang menentukan nasib kita atas bantuan Tuhan? Wah, terima kasih. Ini pertanyaan dari Colton, California. Oke. Baik, Saudara Maksa, saya tidak tahu ini di California atau di Indonesia sekarang? Masih di California, Pendeta, pagi. Masih di 6:10 pagi. Oke. Nah, Tuhan sudah merencanakan semua kita selamat. Tuhan merencanakan kita semua adalah sebagai anak-anak Allah. Tuhan merencanakan bahwa kita semua adalah orang-orang yang menjadi berkat bagi sama manusia dan kemudian bagi nama Tuhan. Ya. Jadi itu adalah program Tuhan, ya, kepada semua orang. Namun ya, masing-masing kita mempunyai pilihan, ya. Dan pilihan itu yang menyebabkan program Tuhan itu bisa tercapai atau tidak, ya. Jadi Tuhan menghendaki semua kita untuk sukses. Kita semua boleh menjadi penurut, ya. Kita boleh menjadi saksi ataupun menjadi orang besar, ya. Tuhan menghendaki kita semua menjadi berkat bagi semua manusia. Namun, ya, pilihan kita, ya, menentukan apakah rencana Tuhan itu akan jadi atau tidak, ya. Hanya itu yang saya boleh katakan, sebab banyak orang yang mempunyai kesempatan sampai duduk di pemerintahan tapi tidak setia, ya. Jadi dengan demikian maka kesempatan atau program yang Tuhan rencanakan itu telah gagal oleh sebab kelemahan manusia. Satu lagi, Pendeta, jadi di kehidupan Yusuf ini kita lihat kan dari awalnya itu dia bermimpi, terus dia dapat kehidupannya up and down, dipasok penjara, tetap ada solution dalam kehidupannya. Apakah kita bisa ambil kesimpulan kalau kita dalam hidup ini memang begitu keadaannya harus kalau itu terjadi? Jadi kita nggak perlu mengeluh atau jalankan aja sesuai dengan ini kan program Tuhan, jadi saya jalankan. Misalnya mencari pekerjaan susah dapat atau pindah satu tempat ke tempat lain, sudah memang begitu cerita hidup ini. Apa bisa kita ambil kesimpulan dalam kehidupan ini? Thank you, Pastor. Terima kasih. Kalau kita bisa lihat di dalam perumpamaan di dalam buku Matius pasal 25, ya, perumpamaan tentang talenta. Ada yang talenta yang hanya 1, ada yang 2, ada yang 5. Masing-masing kita berbeda, ya. Jadi ada orang yang mungkin waktu lahir sudah mempunyai suasana yang kondusif untuk sukses, ya, yaitu orang tua yang kuat ekonomi sehingga seorang itu bisa selalu berhasil oleh sebab ada dana untuk pendidikan dan sebagainya, mempunyai satu masa depan yang baik dan sebagainya. Jadi itu adalah satu segi sesuai dengan talenta yang ada pada dia. Tetapi ada orang
yang mungkin harus bergumul, ya seperti saudara Max sama Paul, ya. Jadi harus bergumul kerja, ya di UNAI, kemudian sudah itu sudah kerja di Indonesia, kemudian juga ke Amerika, juga bergumul menghadapi banyak tantangan. Akhirnya sekarang ya anak-anak sudah jadi dokter-dokter. Ya, jadi mengalami suatu pergumulan di dalam kehidupan. Ya. Tetapi dalam keadaan apapun, apakah kita mempunyai 1 talenta, 2 talenta, atau 5 talenta, yang diharapkan adalah kita punya kesetiaan kepada Tuhan. Ya. Ada orang yang harus melalui kesuksesannya itu melalui lebih banyak pergumulan daripada yang lain. Ya. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, tetapi masing-masing kita mempunyai kesempatan untuk berjalan dengan Tuhan sesuai dengan kesempatan, talenta, karunia rohani, dan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi banyak yang bergumul, saya termasuk orang yang harus melalui jual buku, melalui kerja keras, potong rumput, jaga malam, ya. Tetapi ya Tuhan, kita tetap mengikuti rencana Tuhan, ya, setia pada Tuhan, dan Tuhan memberikan suatu berkat-berkat yang luar biasa, ya, dan bisa mengajar, ya. Ya, tadi pagi saya masih di Papua, di mana, di Nusa Tenggara. Saya lihat di situ ada Dr. Raymond Sakul. Sama-sama kita penabisan gereja kemarin di Oi Batu, Kupang. Ya. Sekarang kami satu pesawat, ya. Sekarang saya Pontianak, beliau di Jakarta, selasa. Oke. Ya. Jadi banyak yang mengalami pergumulan, tetapi banyak juga yang mungkin tidak sampai bergumul seperti orang yang sangat kerja keras, tetapi dalam segala keadaan apapun, kesetiaan kepada Tuhan adalah satu hal yang sangat penting. Amin. God is good all the time. Ya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Lodi Surento. Ini jauh, pendeta, dari Palu. Mengapa imam-imam Yahudi diambil atau dipilih dari garis keturunan Lewi, padahal Lewi adalah anak Yakub yang kurang rohani? Ya, kurang rohani untuk Lewi, tetapi keturunannya 400 tahun kemudian adalah orang yang sangat setia. Pada saat orang-orang itu menyembah kepada anak lembu emas, ya, dan waktu Musa bertanya siapa yang mau berpihak kepada dia, orang-orang Lewi lah yang berpihak kepada dia. Itulah sebabnya dipercayakanlah mereka itu menjadi imam besar dan keturunan para imam. Amin, terima kasih. Selanjutnya saya akan panggilkan Bapak Marbun, sudah raise hand. Silakan Pak Marbun. Selamat sahabat Pak Pendeta, Ibu Peggy. Bagaimana Rawamangun? No, I am Salemba, Pastor. Oh, Salemba. Iya. Saya pikir Rawamangun. Tidak, Salemba. Sama dengan Boyke Nainggolan. Oke. Oke. Pertanyaan saya, Pastor. Kalau melihat perjalanannya Yusuf ini, paling dia sekolahnya homeschooling. Ya, homeschooling. Pertanyaan saya, apakah dia pernah mengalami university sehingga bisa dia menjadi nomor 2 di Mesir? Karena dia seorang logistik manager yang sangat hebat, bisa memprediksi 7 tahun yang baik dan 7 tahun yang buruk. Adakah catatan referensi yang menyatakan Yusuf ini pernah sekolah di universitas atau perguruan tinggi sehingga bisa dia menjadi number 2? Itu mungkin aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, mungkin jebolan UNA ya, Pak. Jadi universitas yang dilalui adalah universitas dalam penjara. Ya. Jadi itu adalah satu tempat pendidikan untuk dia. Dan yang menyebabkan dia sangat bijaksana dan strateginya adalah oleh sebab Tuhan beserta dengan dia. Jadi oleh sebab Tuhan menyertai dia, dia setia kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan itu mimpi, dan Tuhan yang memberikan akal budi tentang arti mimpi itu, dan dia juga yang memberi, Tuhan juga yang berbicara kepada dia untuk mengetahui strategi bagaimana untuk menyelamatkan akan bangsa Mesir dan juga bangsa-bangsa sekitar dari bala
kelaparan tersebut. Amin. Jadi dia tidak pernah memasuki universitas formal, tetapi pendidikannya itu ada yang disebut informal curriculum, dan dia pelajari di dalam penjara. Di penjara itu ada macam-macam orang, ya, orang-orang yang melanggar atau orang yang baik, tetapi oleh sebab kejujurannya masuk penjara, dia bisa belajar banyak di dalam penjara, ya. Dan itu yang menyiapkan dia juga untuk siap memerintah untuk sebagai Perdana Menteri Mesir. Thank you, Pastor. Thank you. Ya, amin. Terima kasih Pendeta dan Pak Marbun. Mas. Ya. Waktunya sudah lewat ya? Belum kan, tadi kita mulai jam 7 Pendeta, masih ada 15 menit. Ya. Pertanyaan ini di kolom chat dari Bapak Billy. Kita bisa lihat bahwa akhirnya rencana Tuhan terlaksana menyiapkan satu umat Israel badani melalui peran Yusuf di Mesir. Apakah rencana ini tetap terlaksana kalaupun Yusuf dan saudara-saudaranya menyimpang dari Tuhan? Ya, Tuhan mempunyai suatu rencana, ya. Dan kalau ada suatu penyimpangan, ya ada saja jalan yang lain, ya. Selalu ada yang setia, ya, dalam apa namanya, di dalam garis, ya, kebenaran, artinya orang yang mempertahankan kebenaran ini selalu ada saja yang setia. Oke. Jadi kalau misalnya Yusuf misalnya tetap melanggar, Tuhan mempunyai cara yang lain supaya ada sesuatu agar rencananya itu dapat jadi. Ya. Jadi dan sekarang ya yang jelas bahwa Yusuf adalah seorang yang setia. Ya, terima kasih Pendeta. Dengan demikian pertanyaan di kolom chat sudah habis dan yang raise hand tidak ada lagi. Tadi Bapak yang Zoom user nggak jadi ya, nggak ada. Baik, apakah masih ada yang mau bertanya? Saya persilahkan 2 orang. Kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan ini. Yang mau raise hand bertanya? Atau mungkin ada pertanyaan yang terlewatkan, tidak saya baca. Apakah ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Bisa nanya sedikit. Silakan Pak Jackson, bisa sekali. Saya berpikir bagi tiap-tiap individu sepertinya Tuhan sudah punya rencana. Padahal sebenarnya dari ayah yang sama ini Yusuf, Benjamin, Ruben, Naftali, semua mereka ini. Tetapi Yusuf sangat-sangat menjadi teladan yang sangat pantas sekali. Kenapa sangat jauh berbeda dengan abang-abangnya? Padahal maaf ya, secara genetik ini dari ayah yang sama gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Kenapa dia sangat berbeda? Sebab dia yang paling dekat dengan bapaknya. Ya. Jadi dia dapat mendengar, sudah banyak mendengar kisah bagaimana Yakub ya mempunyai iman ya kepada Tuhan. Dia tahu kisah bagaimana bapaknya itu pernah menipu, tetapi Tuhan memberikan pengampunan kepadanya. Dia sudah mendengar kisah bagaimana orang tuanya atau bapaknya itu mengadakan pergumulan di Sungai Yabok dan dia menang. Ya. Jadi dia melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam diri bapaknya dan oleh sebab hubungan yang erat dengan bapaknya, maka ia saat dijual dia mengambil tekad ini menurut roh nubuat bahwa ia akan setia kepada Tuhan daripada Abraham dan Yakub. Aku akan setia. Dan itulah yang menyebabkan dia tetap bertahan
walaupun dalam lingkungan saudara-saudara yang membenci dia sekalipun. Ini istilahnya sering kita gunakan resilient. Ya, ada orang yang bisa tetap gigih bertahan dalam kebenaran walaupun dia berada dalam suatu lingkungan yang jahat. Kenapa? Sesuai dengan penelitian, kalau saja seorang itu bisa dekat dengan satu orang, ya, dan dekat dengan Tuhan, satu orang yang bisa memberikan menjadi mentor untuk dia, ya. Ini penelitian terhadap 90.000 anak muda dan 18.000 orang tua. Kesimpulannya adalah dua, ya, supaya orang itu bertahan, dia harus dekat dengan Tuhan dan harus ada seorang yang dekat dengan dia, ya, apakah itu ibunya, bapaknya, ataupun saudara atau temannya yang bisa membimbing dia. Ya. Jadi ini dua perkara yang sangat penting, dan pengalaman dari Yusuf menunjukkan bahwa ia sangat dekat dengan bapaknya. Jadi dia sudah belajar tentang perlunya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, amin. Wah. Apakah sudah menolong? Oke. Peggy, saya bisa tanya satu lagi? Boleh, tapi satu dulu ya. Ada pertanyaan masuk satu di kolom chat dari Bapak Billy. Apakah Pendeta, apakah Yusuf pernah berbuat salah atau dosa? Ada infonya enggak? Oh, sudah pasti pernah. Ya. Siapa yang tidak pernah bersalah? Salah satu dosanya, kesalahannya adalah menunjukkan kesombongannya kepada saudara-saudaranya. Ya. Dia merasa lebih dicintai, dia merasa lebih tahu, ya, dan dia kasih tahu mimpi yang dia peroleh, ya. Jadi dia merasa bahwa dia lebih benar daripada yang lain. Tetapi suasana ini berubah pada saat, ya, dia tiba kepada titik yang terendah dalam hidupnya, yaitu menjadi budak. Ya. Tetapi dia bertekad untuk percaya kepada Tuhan, yaitu Tuhan Bapaknya. Jadi Mrs. White ada menyebutkan tentang masalah ini, bahwa itu titik tolak daripada pertobatan daripada Yusuf yang selama ini sudah merasa bahwa dia sudah lebih benar daripada orang lain, daripada saudaranya. Amin. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Jo. Bangsa Mesir tahu kalau Yusuf menyelamatkan bangsa ini ketika paceklik terjadi selama 7 tahun. Tetapi kenapa Yusuf ditinggalkan bangsa Mesir ketika pergantian raja? Bahkan sampai diperbudak 400 tahun. Kenapa Tuhan meninggalkan? Oke, faktor yang sangat penting ialah bahwa ini adalah generasi yang berbeda. Ya, maksudnya bukan generasi saja, maksudnya dinasti yang berbeda. Ya, jadi Yusuf menjadi perdana menteri itu, dinastinya itu adalah dinasti Hyksos namanya. Ya, itu adalah dari utara. Ya. Dan itu adalah suatu dinasti dari utara yang menyerang akan Mesir dan menguasai Mesir. Tetapi 400 tahun kemudian itu bukan lagi Hyksos, ya, generasinya, ya, tetapi generasi yang lain, ya, ada Tutmose, ada Ahmose dan sebagainya, Amenhotep, ya. Jadi itu adalah sesuatu perkara yang sangat berbeda, dan mereka itu, ya, satu perkara yang kita harus tahu juga, ya, umumnya catatan-catatan itu, catatan-catatan sejarah sering dihapuskan, ya, pada saat satu dinasti itu datang, ya, supaya jangan kelihatan, ya, peninggalan-peninggalan yang sebelumnya. Itulah sebabnya, jadi sesudah berapa ratus tahun ini mereka mempunyai Firaun yang tidak lagi mengenal akan Yusuf. Jadi itu sebabnya. Baik, ini pertanyaan terakhir ya, raise hand dari, raise hand-nya hilang ya. Oh, Pak Marbon, silakan Pak. Oke. Tolong pencet raise hand ya, tapi ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Izinkan saya bertanya. Kalau kita lihat Ruben dan adik-adiknya, ya, yang 10, mereka ini lahir dari istri
ya dari Lea dan gundik-gundiknya boleh dikatakan yang kurang dicintai. Yang kurang dicintai. Sedangkan Yusuf dan Benjamin pasti dari istri yang sangat dicintai karena sabar menunggu sampai beberapa tahun. Apakah ini apakah anak-anak ini bisa bertumbuh baik karena istrinya sangat dicintai atau karena istrinya kurang dicintai? Tetapi lahir anak-anak gitu loh, Pak. Karena Lea dan gundik-gundiknya we don't know. Yang jelas bahwa Yusuf itu dari Rahel yang sangat dinanti-nanti oleh Yakub. Bagaimana itu, Pak? Perbedaan cinta antara istri dan istri satu, istri dua dan tiga. Ya, segala sesuatu yang terjadi, ya, dengan saudara-saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga Yakub itu merupakan suatu hal yang memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Ya. Jadi bukan hanya masalah antara mereka itu dilahirkan dari Lea ataupun juga gundik-gundik yang lain, ya, tetapi juga bagaimana orang tua yang selalu bertengkar, maksudnya Rahel, ya, dengan Lea selalu bertengkar dan sebagainya, itu memberikan pengaruh yang buruk kepada anak-anaknya. Ya. Jadi itu yang menyebabkan mereka bersifat penuh dengan kekejaman. Ya, kita ingat pengalaman daripada Lewi dan Simeon, ya, dan sebagainya, dan apa yang dibuat Ruben juga sudah mencemarkan akan tempat tidur daripada bapaknya. Itu semua adalah hasil daripada masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Nah, dalam keadaan seperti begitu, biasanya anak-anak yang dihasilkan semuanya adalah anak-anak yang dysfunctional, ya, artinya tidak berfungsi dengan baik. Namun Yusuf sangat berbeda. Ya. Kenapa? Oleh sebab kedekatan dengan bapaknya dan juga ya, lahir juga dari ibu yang dikasihi dan sebagainya. Jadi pengaruh kasih itu memberikan pengaruh juga. Ya, tetapi berbagai macam perkara negatif itu oleh sebab terjadi banyaknya pertengkaran di dalam keluarga. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, terakhir dan saya panggilkan Bapak James, namun Pak James karena waktunya sudah habis, tolong dipersingkat ya pertanyaan. Langsung kepada pertanyaan. Silakan, Pak. Pendeta, saya ingin tanya ini, Yusuf, dia mempunyai istri yang tentu tidak seiman lah. Dan bangsa Israel juga dilarang keras untuk kawin-mawin dengan bangsa Amon, Moab. Tapi kenyataannya orang-orang itu sangat luar biasa. Apa yang pendeta mau sampaikan kepada kita sekarang? Jemaat yang mengutamakan bibit, bobot itu. Apa, kalau ada pandangan di Alkitab kan ternyata Yusuf diambil perempuan yang dari bapaknya menyembah berhala, saya kira itu. Bagaimana tuh menurut pendeta pandangannya? Ya. Makasih. Iya, Anda pernah dengar istilah the least of two evil, ya, yaitu kejahatan yang lebih kecil daripada yang lain, ya, the least, ya, lebih kecil. Kenapa? Betul penyembah berhala, tetapi ini adalah anak imam. Jadi anak imam menjadi dianggap suatu perkara yang lebih baik. Kemudian dalam suasana pada waktu itu, ya, tidak memungkinkan dapatkan orang daripada Israel. Okay. Dan yang kita dapatkan kenyataannya adalah bahwa tidak pernah ada catatan dalam kehidupan daripada Yusuf bahwa dia terpengaruh oleh istrinya, tetapi dengan personality yang ada daripada Yusuf, dia yang telah memberikan pengaruh positif kepada istrinya. Ya. Jadi dia betul-betul menjadi satu saksi, ya, dia kepada Firaun saja memperkenalkan Tuhan, apalagi dia kepada istrinya. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ia menjadi seorang yang memberikan pengaruh kepada keluarga.
Baik, Oke. terima kasih. Semoga sudah menjawab ya Pak James. Dan terima kasih semua untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih kepada Pendeta Kuntaraf, luar biasa energinya sekalipun ada di luar tempat ya, di luar kota dengan signal yang terbatas tapi tetap semangat membawakannya. Terima kasih Pendeta. Dan kita akan tutup pertemuan ini dengan saya akan memohon kepada teman-teman untuk bersabar. Untuk materi akan saya share di grup, baik rekamannya maupun PDF-nya ya. Jadi harap bersabar di grup, saya akan kirimkan bahannya. Nah, kita akan tutup pertemuan ini dengan doa yang akan dilayangkan oleh Dr. Vivi Pandoy. Mohon kesediaannya, Dok. Silakan. Oke, kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami datang kepada mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sepanjang acara kebaktian pada malam ini yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Kuntaraf membahas mengenai pelajaran sekolah Sabat mulai pada besok pagi. Kiranya Roh Kudus dari surga melimpah dalam hati dan pikiran kami masing-masing Tuhan. Berikan hikmat, akal budi, kepintaran sehingga firman ini boleh kami pahami, dan bila mana besok hari pada diskusi kami boleh saling membagikan satu sama lain dengan teman-teman seiman kami ya Tuhan. Berkati juga Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy yang sudah sedia setiap Jumat menjelang Sabat begini untuk membawakan firman ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati Pendeta Kuntaraf dan Ibu Peggy dalam tugas mereka dan dalam keluarga mereka masing-masing. Dan kiranya Engkau Tuhan menjaga dan melindungi kami masing-masing pada malam ini. Bila mana kami berpisah dari acara Zoom ini, kami bisa istirahat dengan tenang, besok pagi dapat bangun dan kami dapat berbakti dengan penuh sukacita pada besok hari. Mohon ampun segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Karena doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Saya mau tanya apakah kita mau kembali kepada jam 6.30 atau mungkin merasa bahwa mungkin sebab saya tidak lihat dari Papua ya, apakah mungkin kita bagus jam 7 saja? Bagaimana? Terserah kepada saudara-saudara. Mesti tanya orang Papua karena mereka lebih tua 1 jam, 3 jam. Iya, kita tetap pada jam yang biasa, yang berlaku saja, Pendeta. Ini dari Ambon. Oh, Ambon. Okay. Jadi tetap 6.30 ya. Dari Papua masih ada Pendeta. Oh, masih ada. Iya. Oke, kalau gitu kembali 6.30 ya. Tetap saja Pendeta ya. Iya, saya Sabat depan ada di Jakarta. Jadi signalnya saya rasa Jakarta lebih bagus ya. Oh, tadi saya masih di mute, saya ngomong-ngomong rupanya. Jadi kita akan jumpa kembali Sabat depan ya, Jumat sore dengan Zoom ID yang sama, passcode yang sama pada jam 18.30. Begitu ya? Iya. 18.30 ya. Jam 18 saya sudah buka Zoom-nya. Ya, saya udah buka Zoom, kita bisa dengar lagu-lagu sebelumnya atau di antara kita yang sudah hadir mau memberikan kesaksian, sharing, silakan pada jam 6 sore ya. Oke, jadi setuju ya? Kasih jempolnya. Jam 18.30 ya. Mantap. Oke, saya akan siapkan rekamannya, saya akan share dan juga PDF-nya. Mohon bersabar di grup ya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kita hitung 5,
Tetap sehat. Selamat sabar, Terima kasih, selamat malam Pendeta Kuntara, Pendeta Peggy. Oke, terima kasih semuanya. Tiga, Jerman. Bagus, Sabar. satu. Bye-bye.